Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai software Maple dalam penggunaan materi trigonometri. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya, Devia Mutiara Rizkia, sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada rekan saya Risma sebagai pemateri, Lara sebagai pemateri, dan Rozak sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan Maple yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Maple adalah program komputer yang dikembangkan pertama kali tahun 1980 oleh Grup Symbolic Computation University of Waterloo, Ontario, Kanada, untuk ke bidang matematika, statistika, dan komputasi aljabar. Maple adalah suatu program interaktif yang mengintegrasikan kemampuan kompetensi baik numerik ataupun simbolik, visualisasi, dan pemrograman. Program Maple ini dapat dikatakan sangat canggih dan sangat membantu sekali dalam menyelesaikan soal. Mulai dari membuat persamaan, grafik, mencari nilai suatu fungsi, dan masih banyak lagi yang merupakan kelebihan dari Maple. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi-fungsi dari software ini, sebaiknya dilakukan dengan cara praktik langsung supaya lebih mengerti apa itu kegunaan dari software Maple. Maple sendiri itu mempunyai banyak versi, tapi untuk versi terbarunya yaitu versi 18. Nah, dengan Maple, kita dapat membuat dokumen interaktif yang memungkinkan kita untuk memecahkan masalah matematika. Kita juga dapat memvisualisasikan dalam kehidupan masalah dalam 2 atau 3 dimensi, format teks untuk makalah akademis atau buku, dan memasukkan hyperlink ke file Maple atau alamat email. Selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan Maple. Nah, dengan menggunakan Maple, kita dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan cepat dan efisien karena di dalamnya sudah terdapat fitur-fitur yang dapat mempermudah cara menggunakannya. Nah, sedangkan untuk kekurangan Maple sendiri yaitu tidak dapat melakukan perhitungan yang terus-menerus seperti mengerjakan metode biseksi, metode regula, falsi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah Maple dan fungsi menubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Wairunisa, NPM 1821511010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Maple. Nah, jadi Maple itu adalah salah satu program komputer yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980 oleh Grup Symbolic Computation di University of Waterloo, Kanada, untuk keperluan statistika, matematika, dan kompetensi aljabar. Program ini juga telah banyak digunakan oleh para pendidik, peserta didik, ilmuwan, statistikawan, matematikawan, dan yang lainnya untuk mengerjakan kompetensi numerik dan simbolik. Konsep pertama dari Maple muncul dari pertemuan pada November tahun 1980 di University of Waterloo. Versi terbatas pertama muncul pada Desember tahun 1980 dengan Maple menunjukkan pertama di awal konferensi pada tahun 1982. Nama ini referensi untuk warisan Kanada Maple. Pada akhir 1983, lebih dari 50 universitas memiliki salinan Maple diinstal pada mesin mereka masing-masing. Nah, pada tahun 1984, kelompok penelitian diatur dengan Whatcom Product Inc. untuk lisensi dan mendistribusikan Maple. Antara pertengahan tahun 1995 dan 2005, Maple kehilangan pasar yang signifikan untuk pesaing karena user interface yang lebih lemah. Pada tahun 2005, Maple 10 memperkenalkan modus dokumen baru sebagai bagian dan standar antarmuka. Pada tahun 2008, Maple 12 menambahkan fitur antarmuka pengguna tambahan yang ditemukan di matematika, termasuk style sheet khusus pengendalian header dan footer,
pencocokan bracket daerah eksekusi otomatis template perintah penyelesaian, memeriksa sintaks, dan auto-inisialisasi daerah. Fitur tambahan yang ditambahkan untuk membuat Maple lebih mudah untuk digunakan sebagai kontak peralatan MATLAB. Pada bulan September 2009, Maple dan MapleSoft diperoleh oleh pengecer perangkat lunak sistem Jepang Cybernet. Versi utama saat ini adalah versi 15 yang dirilis pada April tahun 2011. Nah, mungkin sekian sejarah singkatnya dari Maple. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi menu bar dan toolbar pada Maple. Nah, yang pertama itu ada menu file. Di dalam menu file itu ada beberapa jenis lagi, seperti new. Jadi fungsi new itu untuk membuka dokumen baru. Terus open itu untuk membuka file Maple yang disimpan pada work atau dokumen lainnya. Terus open URL berarti membuka file URL. Terus close dokumen, menutup dokumen, close window, menutup window, save untuk menyimpan dokumen, save as untuk menyimpan ulang dokumen, export as untuk menyimpan dokumen dalam beberapa tipe, resend dokumen membuka file sebelumnya, print untuk mencetak dokumen, print preview melihat hasil cetakan, page setup mengatur ukuran halaman, dan exit untuk keluar dari program. Selanjutnya yaitu ada menu edit. Dalam menu edit itu yang pertama ada undo, itu untuk membatalkan perintah terakhir. Lalu ada redo, kembali ke perintah sesudahnya. Lalu ada cut untuk memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar, dan memasukkannya ke dokumen yang baru. Nah, terus lalu ada copy untuk mengcopy atau menyalin suatu objek ke dalam dokumen lain. Terus ada copy as mapml untuk mengcopy atau menyalin suatu objek matematika ke dalam lembar kerja mat pada Maple. Lalu ada paste untuk memunculkan suatu objek ke dokumen lain setelah di-copy. Terus ada delete elemen untuk menghapus elemen pada lembar kerja seperti teks, paragraf, simbol pada lembar kerja. Lalu ada select execution group untuk menandai sebuah kelompok yang diinginkan dengan tanda berbentuk persegi panjang berwarna biru. Lalu ada select document block untuk menandai sebuah dokumen yang diinginkan dengan tanda bentuk persegi panjang berwarna biru. Lalu ada select selection untuk menandai sebuah set ataupun daftar yang telah diseleksi. Ada select all menandai seluruh lembar kerja. Selanjutnya ada find atau replace untuk mencari-cari kata yang dikehendaki atau untuk mengganti kata. Terus ada go to bookmark untuk berpindah baris, halaman, kolom, objek, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada hyperlinks, yaitu cara untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi toolbar dan menu bar. Setelah menu edit, terdapat menu view yang di dalamnya ada toolbar untuk menampilkan toolbar, konteks bar untuk menampilkan konteks bar, status bar untuk menampilkan status bar, palettes untuk mengatur penampilan palettes, zoom factor untuk mengatur besar atau kecilnya halaman kerja. Selanjutnya menu insert yang di dalamnya ada teks untuk menyisipkan teks, Maple input untuk menyisipkan, 2D mat untuk menyisipkan 2D, image untuk menyisipkan gambar. Di menu format ada karakter untuk mengatur bentuk huruf, paragraf untuk mengatur paragraf. Di menu tools ada asisten untuk memaksimalkan aplikasi Maple dengan menggunakan berbagai fitur yang tertanam di dalamnya. Math Apps, aplikasi matematika pada Maple. Dan yang terakhir ada menu help yang di dalamnya ada Maple Help untuk memunculkan fasilitas hub yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Take a tour of Maple untuk mengambil tur pada Maple ke dalam dokumen lain. Quick Reference untuk mempercepat referensi suatu objek. Quick Help untuk mempercepat membantu pada Maple. What's New untuk meminta penjelasan mengenai ikon yang ditunjuk pada Maple. About Maple untuk menampilkan informasi mengenai program Maple yang kita gunakan.
Selanjutnya, kita akan membahas fungsi toolbar pada Maple. Untuk 5 tombol pertama berturut-turut, ada New untuk membuka worksheet baru yang masih kosong, Open untuk membuka worksheet yang telah disimpan, Save untuk menyimpan worksheet yang aktif, Print untuk mencetak worksheet yang aktif, dan Print Preview untuk melihat tampilan worksheet jika akan dicetak. Untuk 3 tombol berikutnya, ada Cut untuk memotong, Copy untuk menyalin, dan Paste untuk menempel. Lalu ada tombol untuk undo dan redo. Kemudian ada tombol teks untuk menyisipkan teks pada kursor. Dan ada tombol untuk menyisipkan grup baru yang dapat dieksekusi oleh Maple setelah kursor. Lalu ada tombol untuk mengeluarkan dan memasukkan blok dari dan ke seksi atau subseksi. Selanjutnya ada tombol kembali ke belakang dan meneruskan dalam hyperlink story. Lalu ada tombol untuk mengubah ukuran zoom. Dan ada tombol untuk memerintah Maple mengeksekusi perintah restart. Selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian software Maple pada materi trigonometri.
sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di contoh soal nomor 3 ini kita diberitahukan untuk mencari nilai cos theta pada gambar di bawah ini ya. Nah, di sini sudah diketahui tetanya ada di titik B. Nah, di sini jika kalian melihat sudut dari B ditambah dengan sudut D diperkirakan akan menghasilkan nilai pi. Maka untuk mencari pada segitiga ADC akan menggunakan aturan kosinus. Nah, caranya untuk di Maple adalah masukkan cos dari pi dikurangi theta sama dengan ini. Di sini pakai sudut ADC terlebih dahulu, maka AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat juga dibagi dengan 2 dikalikan dengan AD dikalikan dengan CD. Maka kita akan mendapat min cos theta sama dengan setengah dikali negatif AC kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah CD kuadrat dibagi AD dikali CD. Nah, begitu pula pada segitiga ABC kita akan menggunakan aturan kosinus juga. Nih, pada segitiga ABC pakai aturan kosinus. Di mana cos dari theta sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan AB dikalikan dengan BC. Nah, ini untuk segitiga ABC-nya ya. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah ada di sini. Seperti AB-nya 1, BC-nya 2, CD-nya 3, dengan AD-nya 4. Nah, pertama-tama untuk awal dulu substitusi dari AD sama dengan 4 ya. AD sama dengan 4, ADC berarti CD-nya sama dengan 3. CD sama dengan 3, persen, kurung tutup. Nah, ini semua formula sudah masuk. Maka akan didapat, nah, min cos theta sama dengan min 1/24 AC ditambah 25/4. Kemudian yang ABC-nya subs dari AB sama dengan 1, AB sama dengan 1, BC-nya sama dengan 2. BC sama dengan 2, persen, kurung tutup. Nah, akan menghasilkan cos theta sama dengan negatif 1/4 AC kuadrat ditambah 5/4 atau 5/4 min 1/4 AC. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan tersebut kita pakainya solve dari persen, persen, kurung kerawal, cos theta AC pangkat 2
kurung tutup, kurung tutup, titik koma. Nah, ini AC kuadratnya sama dengan 55/7 atau cos theta-nya sama dengan min 5/7. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nilai dari cos theta sama dengan negatif 5/7. Nah, maka hasilnya cos theta sama dengan negatif 5/7. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.